Oke, ya kita harus lihat track record-nya kan bisa dieksekusi tidak gitu. Disiplin dari sisi finansialnya seperti apa? Apakah dia membeli pada saat barangnya atau perusahaannya lagi mahal misalnya akuisisinya gitu, atau dia beli pada valuasi yang murah? Itu kan juga bisa jadi indikator ya. Memang ada risiko seperti itu sih pada saat terjadi crash. Tapi pada pengalaman saya pada saat crash ya semuanya juga turun sih. Tinggal kita bagaimana. Kayak kemarin tuh waktu Petro crash dibeli tuh sama dia. Itu kan trust. Iya. Itu kan berarti ada trust di eksekusi dari sisi PT-nya kan. Simple saja. Kalau misalnya dari lu gimana? Kayak kapan apa sih kayak warning sign yang waktu menurut lu it's time to exit, cash out gitu? Kalau saham konglomerasi enggak pernah ku exit semuanya sih, akan tetap main gitu. Karena kalau the way I see it ya gitu adalah mau crash maupun apapun, biasanya mereka itu, saya definisikan mereka itu fighter gitu kan. Konglomerasinya, eksekusinya itu mereka mau gitu ya kan, gimana dengan cara yang sebisa semaksimal mungkin dia akan memenuhinya. Jadi ya saya percaya aja gitu. Malahan setiap kali ada flash down kalau misalnya dari global market, malahan my eyes itu pasti on konglomerasi stocks kayak gitu. Karena ketika pivot itu akan yang paling kencang di antara sektor-sektor lainnya kalau saya sendiri. Nah, Bro Leon, kita juga harus bedakan crash itu terjadi karena apa? Apakah terjadi cuma karena market liquidity shift gitu atau perpindahan likuiditas yang tiba-tiba menyebabkan market crash, atau apakah ada krisis ekonomi? Itu kan beda sekali ya. Jadi akan tentu kalau kita belajar dari COVID itu kan cukup lama tuh penurunannya, dan kita ya harus punya risk management untuk melindungi uang nasabah kita kan. Nah, kalau misalnya hanya market crash, artinya hanya sentimen, ya kita kembali lagi ke fundamentalnya. Sama sih. Ya menariknya mungkin apakah lo punya conviction tuh grow gara-gara kemarin brand gagal ditendang dia Pak berjuang terus gitu maksudnya. Iya, 4 kali ya gagal ya kan. 4 kali gagalnya Pak Prayogo Pangestu dengan namanya sendiri muncul untuk membeli dia di market. Itu kan memberikan kita, anak-anakku nggak usah takut, saya aja beli kayak gitu kan. Jadi ya saya cukup ya melihat ini fighter gitu loh. Kalau misalnya kalau saya bocah-bocah gitu kan, kalau kena 4 kali pasti aduh pusing gitu kan. Kemudian Pak PP tidak melakukan hal-hal seperti gitu. Jadi itu yang membuat saya itu sama konglomerasi stock itu sangat demen. Makanya Hengki ini agak antitesis dia. Kalau misalnya orang-orang lain biasanya DCA-nya banking. Kalau misalnya dia nggak pernah beli banking. Iya. Tapi kalau misalnya dari hand on asset, kalau kemarin kan sempat yang MSCI revisi peraturannya, itu kan sempat semua saham konglomerasi kompak minus 15%. Nah itu gimana tuh cara memitigasi, atau ini apakah tesis kita ini benar atau nggak benar, atau apa perlu evaluasi atau gimana? Itu mungkin kategorinya buat kita adalah sentiment crash. Oke. Ya kan? Bukan fundamental crash. Jadi sebetulnya tesisnya buat kita nggak ada perubahan. Justru kita melihat ya sama sih, kita kalau melihat turun 15% ya beli gitu. Maksudnya why not? Soalnya kita lihat ya kalau kita get diskon 15% untuk barang yang kita mau ya kita senang aja gitu ya. Karena kemarin itu MSCI driven crash itu sebetulnya kan bisa dibilang probability kejadiannya yang pasti jauh dari 100% saat itu. Itu masih pembicaraan. Ya kita lihat kalaupun terjadi juga bisa jadi sudah terprice in anyway. Gitu. Jadi ya sudah kita lihat itu sebagai kembali lagi dari sisi fundamentalnya. Nah itu makanya kalau misal dari sisi gue kan gue lebih berusaha untuk mewakili teman-teman retail yang invest maupun trade gitu kan. Gimana cara kita itu bisa membedakan mana crash yang actually sentiment, yang ya ini mah sebentar lagi juga bakal balik gitu misalnya. Sama crash yang ini misalnya nih, MSCI kalau misalnya benar-benar merubah kayak gini, kita udah sama-sama konglomerasi udah selesai deh. Therefore, ini bakal turun lagi nih ke depannya gitu. Soalnya kan kadang-kadang ada orang yang udah buy the dip, tapi setiap kali buy the dip lagi gitu. Jadi buy the dip lagi turun terus gitu. Nah, gimana ngebedainnya? Satu, reaksi pertama untuk mengurangi risiko itu wajar. Mengurangi, misalnya kita punya ukurannya dari 100, kita punya 100 ukuran porto ya. Kemudian 10
di saham tersebut dan kita mau mengurangi risiko dengan mengurangi 2 atau 3%. Oke, that's fine. Tapi itu nanti kita gunakan setelah itu waktunya untuk mempelajari ini sebetulnya kalaupun terjadi ini akan memberikan dampak negatif tidak terhadap misalnya potensi saham yang saya pegang ini masuk MSCI tidak. Kalau tidak masuk MSCI di bulan misalnya Februari gitu ya. Apakah itu akan mengganggu rencana bisnisnya? Tidak, itu kan harus perlu iterasi proses ya. Yang pemikiran di mana, ini sebetulnya penurunannya bisa dibilang noise. Oke, kalau kayak gitu kita bisa rebuild position pada saat lebih murah daripada kita jual, hopefully gitu ya. Tapi kan nggak selalu bisa seperti itu. Kadang-kadang ada yang bisa lebih cepat juga belinya ya. Yang punya cara pikir itu menarik lah market ya. Karena banyaknya partisipan ini punya point of view yang beda-beda kan. Nah kan kalau misalnya dari Henan kan pasti sering ketemu juga sama Konglo gitu kan. Soalnya kan investasi amount-nya bukan yang kecil lagi lah gitu. Nah biasanya kalau thought prosesnya si Konglo ini kayak gimana sih? Apakah jadi sih ketawa thought proses nggak apa-apa, internal joke dikit. Tapi kayak jadi distracted. Oh ya mereka punya apakah cara mereka berpikir tuh kayak gimana sih? Apakah mereka punya goal, target? Misalnya nih kayak tadi, oke, Februari gue mau masuk ya, yang saham yang emiten ini itu mau masuk. Oke, cara gue kita pengen dorong ke sana gitu. Dan apakah itu tuh sesuatu yang mereka bisa prediksi? Misalnya kan kalau misalnya kita ngomongin MSCI kan ada beberapa matriks tuh. Dari ATVR, dari free float market cap dan lain-lain gitu. Apakah mereka udah ngeliat itu dan mereka prediksi itu dan mereka akan masuk kalau misalnya mereka benar-benar tekun dan mereka lakukan segalanya dan memenuhi semua persyaratan MSCI untuk masuk? Iya, sebetulnya ya nggak semua Konglo itu punya target mutlak MSCI. Kalaupun mereka punya, anggaplah mereka punya itu ya, tanpa menyebut nama gitu dan mau nyebut nama juga nggak apa-apa. Jadi tanpa sebut nama dulu deh. Jadi misalnya mereka mau masuk MSCI dan kalau misalnya tidak terjadi di bulan tersebut itu akan mengganggu bisnis plan mereka seperti tadi saya bilang. Ya itu kita harus pikirkan sih. Berarti kan kita harus pegang sahamnya lebih lama pada saat di mana mungkin ada opportunity cost di saham-saham lain kan. Tapi cara pikir Konglo itu beda dengan kita. Investor institusi maupun investor retail, mereka berpikir amat sangat panjang. Jadi kita mikirnya 1-2 langkah ke depan, mereka mikirnya 5-7 atau 8 langkah ke depan. Jadi buat mereka penurunan seperti itu yang dimana kita bikin deg-degan itu buat mereka nggak ada artinya gitu. So kita harus understand long term thought process mereka seperti apa sih. Oh mereka kebanyakan itu long term gitu. Jadi buat mereka kalau misalnya kayak ada contoh, ada misalnya kan kayak tadi kan kayak Hengki bilang gitu. Kalau misalnya udah pernah di reject sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Mungkin orang-orang normal mikirnya kelima, keenam, ketujuh juga bakal ke-reject lagi gitu misalnya. Atau enggak ya udah stop trying lah gitu. Forget it. Mungkin bahkan ganti emiten lain aja atau apapun gitu cara lain. Nah, kalau misalnya dari tim Hena tuh pernah ini gak sih sempat denger kayak prinsipnya apakah di momen-momen di mana kita yang investornya brand itu satu pegang turun itu adalah deg-degan. Gimana reaksi mereka saat itu gitu dari owner emitennya? Apakah mereka itu kayak biasa aja gitu? Atau mereka juga ternyata ada loh kok kayak gini, waduh gimana, ada kekhawatiran juga gitu? Sebetulnya kan sudah terantisipasi ya karena waktu itu kan sempat kalau nggak salah karena masuk FCA kan. Iya betul. Itu kan hanya technicalities ya bisa dibilang ya apakah sahamnya akan ditolak oleh MSCI untuk masuk? Tidak, mereka kan kuantitatif untuk bisa masuk ke indeks tersebut ya. Jadi ya hanya delay sih. Iya. Ya. Again, mereka ini business owners. Jadi kita harus coba berpikir sebagai business owners. Susah banget kita sebagai investor ya. Tapi memang ya kita harus berpikir ya kita investasi ke bisnis gitu ya. Itu sih. Ya kalau hiccup seperti ini ya oke lah. Gitu. Iya. Nah kalau misalnya tadi kita ngomongin buat tahun depan dari segi potential market kayak gimana dan juga saham Indo kayak gimana. Soalnya kan kalau misalnya kita sebagai investor, at least dari POV-nya gue kan berusaha untuk masuk ke sesuatu yang lagi
di titik rendah gitu, di titik bawah. Misalnya kalau misalnya Bitcoin, kalau bisa kita masuknya sebelum dia halving, bisa di bawah. Atau kalau misalnya saham US setelah market crash akhir tahun 2022 gitu bisa di bawah. Nah sekarang kan kalau misalnya kita ngomongin IHSG itu kepecah dua tuh seakan-akan ya. Ini tuh yang IHSG plus ada di nopang oleh saham-saham konglo plus yang LQ45 dan Index 30 saham-saham blue chip gitu. Nah apakah tahun depan itu berpotensi menjadi saham-sahamnya yang blue chip ini karena sekarang mereka itu di harga 5.700-an gitu kalau misalnya IHSG exclude konglo gitu. What do you think of kayak saham-saham yang blue chip ini? Atau ternyata Henan juga sama kayak Hengki gitu, nggak invest gitu-gituan? Kita bisa lihat dari portofolionya. Jadi kita ini kan meng-cater banyak jenis investor. Ada retail, ada institusi, ada asuransi. Jadi ada dana pensiun gitu dan sebagainya. Jadi kita kan tidak bisa punya hanya satu strategi gitu ya. Jadi tim kita pun juga cara pikirnya berbeda-beda gitu ya. Multi strategi kita bilangnya. Nah, untuk kita saham-saham blue chip atau LQ45 ya atau IDX30 dah gitu yang lebih gampang ya. Itu satu komponen atau satu faktor, satu jenis saham yang ada di market yang akan mendrive atau justru mengurangi performance dari indeks kan. Nah, berangkat dari 5 tahun yang lalu, komponen tersebut kita kurangin secara signifikan. Karena ya itu, kita tidak berpikir dari sisi, kita harus punya banyak karena benchmarknya seperti itu. Kita berpikir bagaimana kita mencari dengan resiko atau opportunity cost yang kita punya, bagaimana menghasilkan return yang sebaik mungkin kan. Jadi kita mengurangi porsi itu dan kemudian kita menambah saham-saham yang mungkin sifatnya lebih momentum ya. Tidak hanya konglo stocks, bisa saham-saham yang misalnya komoditi run atau kita ada ya misalnya gold lah gitu atau misalnya ada oil and gas atau misalnya ada coal atau misalnya ada yang hal-hal lain yang katalisnya mungkin hanya terjadi pada saat jangka pendek, ya kita akan coba take opportunity dong. Jadi itu salah satu strategi lagi gitu. Jadi kita ada 4 strategi sih yang kita gunakan dan itu akan membantu kita untuk navigasi ya market condition yang berbeda-beda seperti itu. Boleh share nggak kayak dari segi persentase ya kira-kira yang saham-saham yang sebenarnya kalau misalnya bahasa saham konglo itu sebenarnya misnomer ya, salah definisi. Soalnya misalnya kita ngomong BCA juga ya kurang konglo apa gitu. Kurang konglo apa gitu. Kita ya sama-sama Hartono. Biar nasib. Itu konglo juga gitu. Cuman ya oke lah kan definisi retail saham konglo ya mereka juga tahu lah kayak saham-saham apa APP segala macam versus yang tadi tuh LQ45 segala macam. Berapa persen sih kepemilikan ini Henan aset di yang satu sama yang kedua? Tergantung dari benchmarknya apa di fund tersebut. Misalnya kita kan punya alokasi aset strategis ya. Jadi kita punya benchmark nih di setiap fund atau setiap mandat itu kita selalu punya patokan. Deviasinya itu kita akan set di namanya alokasi aset taktikal. Jadi tidak semata-mata kita plek-plekan ya udah harus misalnya perbankan di benchmark bobotnya 35% kita harus punya segitu gitu. Enggak juga. Ya misalnya kita bisa turun ke 10%. Kalau memang benar-benar kita nggak suka, kita ada satu titik di mana saat lagi turun sekali ya kita kurangin lagi 5% gitu. Mungkin kita hanya pilih satu daripada 4 bank besar gitu, bisa aja. Seperti itu. Jadi nanti akan ada saatnya kita akan besarkan lagi porsinya di situ karena kita akan mengikuti alokasi aset strategis kita itu. Kalau misalnya ya namanya market kan pasti kan dinamis kan, pasti berubah-ubah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin per saat ini, lebih berat yang mana mungkin? Gak usah ngomongin persentase, tapi mungkin apakah sekarang weighting itu lebih berat ke yang saham konglo atau yang kayak gini? Kita kategorinya tuh long term stocks, long bias stocks ya. Dan kedua yang lebih besar itu adalah di momentum stocks sebetulnya. Apa perbedaan momentum stocks dengan long bias stocks? Long bias itu kita punya understanding, kita punya pemahaman bahwa konglomerasi atau bisnis ini punya plan yang beberapa layer ke depan, panjang. Momentum stocks itu terbatas dari pemahaman kita terhadap bisnis tersebut. Katalisnya misalnya kita understand ada hanya satu di 1 tahun ke depan misalnya. Dan kita nggak punya relasi yang
terlalu baik atau belum terlalu baik dengan bisnis tersebut, ya sehingga kita tidak bisa tahu lebih banyak juga rencananya seperti apa. Ini bukan rencana yang eksplisit ya, tapi lebih ke tujuan gitu ya, visi misinya gitu ya. Dan kalau memang kita tidak memahami rencana jangka panjang perusahaan tersebut, tapi kita memahami ada mismatch antara valuasinya dan juga dengan potensinya dan juga ada momentumnya, ya kita akan masuk gitu ya, kita akan menjadi salah satu strategi kita. Tapi itu sifatnya jangka pendek. Iya. Satu jangka pendek atau lagi lebih jangka panjang. Betul. Gitu berarti. Yang jangka panjang itu udah benar-benar mengenal si owner dari emiten tersebut gitu ya, kira-kira. Nah, kalau misalnya tadi kan ada beberapa tipe investor di asset management pasti kan di mana-mana. Misalnya kayak ada dari dana pensiun, dari asuransi, dari retail. Boleh nggak sih sharing kayak perbedaan dari masing-masing gitu? Kalau misalnya di Henan Asset kayak gimana gitu? Oke. Apakah cuman perbedaan dari segi length? Misalnya kalau misalnya retail gitu, kalau misalnya retail ya 14 hari gitu udah selesai. Tapi kalau misalnya asuransi lebih lama, apakah kayak gitu atau kayak gimana? Oke, retail pun bisa terbagi kan, ada retail yang mungkin HNWI, ada retail juga yang mereka membeli lewat agen penjual reksadana gitu misalnya. Itu malah bisa tercampur juga sih, ada retail yang mikirnya jangka panjang, ada retail yang sifatnya mungkin mau trading di fund tersebut. Itu satu. Kalau institusi itu sebetulnya time horizon-nya biasanya 1 tahun. Karena mereka, apalagi DAPN, mereka harus take profit di akhir tahun, realisasi profit. Baik dalam bentuk redemption ataupun PHI, pembagian hasil gitu kan. Jadi ya mereka pasti maunya untung, harus untung gitu supaya mereka bisa realize profit kan. Kalau yang membedakan paling signifikan selain time horizon, sebetulnya yang lebih besar adalah dari sisi mereka melihat manajemen risiko. Retail mungkin tidak akan terlalu memperhatikan karena mereka lebih melihat return. Sedangkan kalau institusi, investor institusi kita khususnya, itu mereka akan memperhatikan bagaimana cara kita manage risk. Jadi itu juga akan memberikan kita limitasi ya untuk bisa misalnya dibedakan misalnya dengan ini deh portfolio pribadi orang-orang gitu ya, misalnya Bro Hengki gitu ya. Itu kan beda gitu cara kita manajemen risiko, itu kita harus bisa menjelaskan ke investor institusi tersebut. Maksudnya risiko itu maksudnya apakah itu? Kayak volatilitas dan juga potential drawdown risk gitu. Yes. Apakah kalau maksudnya kayak gimana? Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin, apakah berarti kalau misalnya institusi itu mereka lebih punya bias terhadap RDPU, RDPT gitu dibandingkan saham? Soalnya kan ya kalau misalnya saham pasti volatile gitu. Apalagi ya nggak tahu apa saham yang sekarang ini yang tidak volatile tapi bisa memberikan return yang exceptional apa gitu. Kita juga lagi nyari kan. Tapi mungkin Hengki juga nyari ya. Mau di IPO-in juga. Iya, tapi ya betul. Memang kalau makanya kita lihat di industri reksadana, porsi fixed income, products itu naik dibandingkan saham. Simply karena lebih ada kepastian kan dari sisi returnnya gitu ya. Tapi ini akan berubah juga karena sekarang kita kan imbal hasil obligasi kan turun gitu kan karena ada penurunan suku bunga global maupun domestik. Ya mereka pasti tidak mau hanya sedikit demi sedikit masuk ke equity ya. Kalau dari sisi reksadana saham, mereka masuk besar juga sebetulnya. Tapi mereka ya itu memperhatikan regulasi, alokasi kita, misalnya konsentrasinya seperti apa, dan cara kita mengurangi volatilitas seperti apa gitu ya. Ya. Itu apakah ada payoff ini ya? Soalnya kan sebenarnya tentu kalau misalnya dari sisi saya bakal sangat senang kalau misalnya kayak BPJS maupun kayak Danantara, kayak mereka ada ya kita punya pension fund lah. Itu kan mirip kayak Amerika. Soalnya kalau misalnya Amerika kan dari SPY masuk ke 401k jadi banyak banget gitu gara-gara itu kan. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia dulu itu kita nggak boleh rugi gitu kan. Lo kalau misalnya rugi lo salah gitu kan. Iya. Nah kan emang belakangan ini kita ada perubahan dari segi POV cara at least yang dari sisi gue yang retail ngelihat itu jadi BJR gitu, business judgment rule. Jadi as long as judgment rule itu make sense ya masih oke gitu. Nah apakah itu udah terrealisasi
Misalnya nih kayak mereka dari BPJS sudah lebih terbuka lagi untuk investasi atau dari institusi lainnya kayak kan tanpa ngomong nama katanya. Yang lainnya apakah udah terrefleksi gitu kayak kebijakan-kebijakan tersebut gitu atau mereka masih sungkan ke saham? Sebetulnya pada saat mereka investasi ke reksadana, itu justification-nya lebih mudah untuk mereka cut loss kalau mereka harus pindah ke alokasi aset lain. Yang sulit itu kalau mereka melakukan investasi direct, beli saham sendiri. Itu yang menjadi tanggung jawab pengelolanya langsung, yang di case ini ya mereka sendiri kan. Tapi kalau di reksadana itu liability-nya berbeda, itu ke kita. Jadi selama kertas kerjanya itu mengharuskan mereka untuk keluar, contohnya ada kebutuhan likuiditas. Mereka ini dana pensiun kan perlu ada likuiditas ya pasti ya. Ya mereka pada saat harus menjual sebuah produk, selama ada justifikasinya bisa lebih mudah dibandingkan kalau mereka direct beli saham, punya posisi di saham-saham tertentu dan mereka harus likuidasi, itu lebih sulit justifikasinya. Iya. Prosesnya ya, proses justification-nya. Oke, Pak, kan ada itu yang udah masuk atau belum masuk terhadap di bursa saham. Kalau yang udah masuk, aset-aset manajemen lain kan, tadi saya habis lihat yang Henan Asset, performance-nya selalu double kalau dibandingkan IHSG. IHSG 7%, Henan Asset 15%. Begitu juga terus-terusnya selama 1 tahun ke depan. 1 tahun sebelumnya gitu. Nah, kenapa yang aset-aset manajemen lain itu kayak tidak mengikuti gameplay-nya seperti ini dan mereka cenderung pegangnya yang LQ45 dan nggak perform kayak gitu. Kenapa ya? Kenapa mereka nggak shifting? Oh, ini ada yang berhasil loh kayak gitu. Ya. Menarik deh pertanyaan Hengki. Gue mau tahu juga. Ya gini, investor atau institusi dalam negeri ini kan juga ada sebagian yang punya milik asuransi atau milik perusahaan global. Kita harus ingat di global itu mereka punya potensi atau options untuk diversifikasi jauh lebih lebar daripada kita. Jadi mereka bisa menerapkan, kita bilangnya risk budgeting ya, di industri ini ya. Risk budgeting yang sesuai dengan pasar global. Nah kebanyakan itu yang terjadi adalah dari sisi globalnya itu mau menerapkan hal yang sama di Indonesia. Sebetulnya sudah ada perubahan loh. Kalau kita lihat fund fact sheet dari teman-teman kita, ya ada juga mereka mulai masuk ke saham-saham ini. Khususnya kalau saham-saham yang tadinya mereka nggak mau beli itu sudah masuk ke indeks domestik maupun indeks luar. Apalagi kalau indeks dalam negerinya itu merupakan benchmark dari fund mereka. Ya mereka beli dengan alasan untuk satu ya tracking error gitu bilangnya ya. Jadi sebetulnya sudah ada perubahan sih, tapi memang perlu proses dari teman-teman ini untuk bisa meyakinkan bahwa di Indonesia ini struktur investasinya sangat berbeda loh dibandingkan dengan global. Ini apalagi ada shifting dari institusi yang tadinya 60% sekarang kebalik retailnya 60% kan. Dan itu cara pikirnya kan berbeda gitu ya. Jadi shift dari persepsi risk management itu yang perlu dirubah. Sedangkan mereka kalau melihat dari global kan mereka melihatnya jangka panjang. Kalau saya ubah ini nanti implikasinya unknown nih. Jadi mereka sebetulnya sangat reluctant untuk merubah gitu ya. Tapi ya mungkin mereka akan kasih leeway lah, sedikit toleransi gitu ya, ujung-ujungnya gitu ya. Karena reluctantnya dia nggak bisa kali 2 dari IHSG pertumbuhannya. Tapi ya it is what it is gitu. Okay. Saya juga kalau kerja di perusahaan-perusahaan seperti itu ya saya akan harus mengikuti internal governance mereka kan. Soalnya kalau misalnya masuknya setelah udah masuk indeks ya udah telat juga jadinya, jadi nggak alfa lagi jadinya. Ya mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau tadi kita dari pembicaraan kita sebelum-sebelumnya mungkin hopefully itu jadi titik mulanya justru. Iya. Kalau misalnya dari Henan sendiri, emang Henan Asset secara AUM splitnya kayak gimana ya? Antara yang EDPT sama yang saham gitu? Kalau saham itu, ini total kita yang membicarakan sampai ini ya, KPD ya. Oke. Kalau KPD itu mungkin sekitar 65-70% itu equity. Total ya, termasuk KPD. Ya, lebih heavy di saham lah. Masih lebih di saham. Gitu. Apakah emang itu kan sebuah hal yang menarik kan? Soalnya
dari beberapa manajer investasi yang saya ngobrol, kebanyakan itu adalah mereka lebih heavy-nya ke RPU RPT gitu kan. Ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin 2025, RPU sama RPT kan sangat-sangat perform kan. RPU bisa sampai 5-6%, RPT bisa sampai 8-9%. Buat mereka bisa dapetin straight line 8-9% tuh kayak wow gitu, luar biasa. Tapi menarik ya. Ya tapi gara-gara tadi kali. Soalnya double dari IHSG. Betul. Iya. Hand on asset year to date 51%. Gitu. Jadi kali 10. Iya. Gitu. Ya, soalnya kalau di fixed income kita bilangnya di pendapatan tetap itu, ya memang permainannya beda ya. Cara kita seeking profit itu beda. Satu ya dari pertama risk management-nya dulu selalu credit rating dan juga credit risk-nya seperti apa. Kalau misalnya di korporasi, kemudian kalau di obligasi negara, obligasi pemerintah, kita harus lihat juga dari kan lebih volatile ya. Kita juga harus understand how to time it sih. Dari sisi makro dan juga dari sisi mispricing-nya seperti apa. Nah, itu ya permainannya beda gitu ya, dan tidak ada faktor mungkin likuiditas yang terlalu besar. Kalau di saham kan kita harus memperhatikan likuiditasnya ini kita bisa toleransi nggak gitu kalau untuk jangka panjang gitu ya. Kalau di obligasi pemerintah mungkin lebih shift-nya lebih terakomodasi lah dengan likuiditas yang ada. Iya. Khususnya di obligasi pemerintah. Iya. Nah ini dari hand on asset tuh pernah ini nggak sih, terutama kalau misalnya kita ngomongin dari dana pensiun atau asuransi, apakah ada penolakan gitu dengan strateginya? Contoh kayak gini, soalnya kan bahkan kita yang di level mungkin bukan kesini deh, kita. Kalau sini udah bukan retail lagi soalnya. Kebanyakan itu sekarang semacam kayak ada 3 kubu gitu. Kalau misalnya dulu kan kesana jelas itu, trader versus investor misalnya gitu kan, orang yang fundamental base jangka panjang gitu, ini yang trader gitu. Nah sekarang tuh investor tuh kepecah gitu. Ada yang kayak investnya itu berani di saham-saham yang konglo, definisi kita yang konglo, sama yang benar-benar fundamentals banget lah, yang kayak harus cari yang murah segala macam gitu. Nah sekarang pun di retail masih ada rejection towards ini. Mereka masih kayak ya tunggu aja crash sebentar lagi gitu kan. Nah itu levelnya retail nih. Kalau misalnya di levelnya institusi kayak gimana? Kayak apakah penolakan itu tuh, ya gue nggak tahu sih apakah Bro Ivan pantau sosmed ya, mungkin nggak punya waktu gitu ya. Cuman apakah penolakan itu tuh ada gitu untuk mereka mengadopsi ini, apakah lebih berat atau kayak gimana? Selalu ada. Apa yang paling bikin mereka khawatir? Mereka tidak bisa menjelaskan valuasinya, itu nomor 1. Dan cara mereka valuasi, seperti tadi saya sampaikan, mungkin mengikuti standar-standar tertentu yang sudah di-set oleh regionalnya atau dari globalnya atau bahkan dari investment policy yang sudah ada di secara domestik gitu ya. Ya mereka harus mengikuti kan. Cara definisi menghitung DCF udah ada pakemnya kan? Textbook jadinya mereka. I think so. Jadi pada saat mereka argue mengenai DCF, ya mereka nggak bisa bilang T0-nya 5 tahun dari sekarang kan. Itu nggak bisa gitu. The textbook doesn't accommodate that gitu. Boleh tahu nggak sih kayak a day in hand on asset itu ngapain? Kalau saya kan saya selesai liatin broker kayak gitu kan, nggak mungkin hand on asset cuma hanya liatin broker doang. Maksudnya ngapain aja gitu strategi? Bagaimana membedakan cara beli retail dan non retail, smart money /MM/Will. Tadi kalau misalnya Hengki kan lihat HP. Kalau misalnya HP lihat siapa kalau kayak gitu. Sebetulnya FYI ya, kalau misalnya mungkin Bro Ivan belum tahu ya, itu sering disebut-sebut, sering dibikinin kayak chart-chart ini. Kalau misalnya UE ini historical IPO-nya naik berapa persen, day one, one week, one month, one year. Oh ya? Wah saya masih belajar juga. Saya suka tuh kayak gitu.